Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dampak politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa. Nah, di sini kita punya tujuan pembelajaran dan 3 manfaat pembelajaran. Nanti dibaca sendiri ya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3 nih, yaitu yang pertama, dampak penjajahan Portugis bagi Indonesia, yang kedua, dampak penjajahan Belanda dan Inggris bagi Indonesia, dan yang ketiga, dampak penjajahan bangsa Barat bagi masyarakat Aceh. Nah, kalau kita lihat dari peta konsep, dapat kita simpulkan bahwasannya penjajahan dari bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris itu juga berdampak bagi bangsa Indonesia dan bagi masyarakat Aceh, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Selanjutnya, bangsa Portugis ternyata banyak loh memberikan dampak dan pengaruhnya bagi Indonesia, terutama dalam bidang agama, seni, dan bahasa. Namun, pihak Belanda dan Inggris juga nggak kalah banyak loh memberikan dampak kepada Indonesia, mungkin hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita masuk ke dalam uraian nih. Di sini kita akan membahas tentang dampak yang diberikan bangsa Portugis bagi bangsa Indonesia. Salah satunya di bidang agama. Portugis ternyata memperkenalkan ajaran Katolik dan memulai pembangunan gereja di Indonesia. Kalau dari segi bahasa, ternyata Indonesia banyak loh menyerap kata-kata dari bangsa Portugis seperti kata keju. Ternyata keju berasal dari kata queijo. Dan ada kemeja nih, kemeja berasal dari kata kamisa. Selanjutnya ada kata jendela nih, ternyata jendela itu berasal dari kata jendela. Dan masih banyak lagi kata-kata dari serapan bangsa Portugis. Nanti dicek lagi ya. Selanjutnya di bidang seni, bangsa Portugis ternyata memperkenalkan dasar instrumen musik keroncong. Nah, ternyata musik keroncong ini berasal dari Portugis loh. Dasar musik inilah yang dimainkan para pelaut Portugis di malam hari. Selanjutnya, kita akan membahas dampak penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Kita lihat dari segi politik. Nah, kalau dari segi politik, dulu kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja loh, namun posisi raja digantikan oleh seorang gubernur jenderal. Nah, konsep pengangkatan gubernur jenderal inilah yang pada akhirnya diadopsi sehingga melahirkan jabatan seorang presiden. Selanjutnya, dulu kita nggak kenal nih yang namanya sistem trias politika. Namun gara-gara Belanda, kita diperkenalkan dengan sistem pembagian kekuasaan dalam sebuah negara, sehingga muncullah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Selanjutnya, pembantu gubernur jenderal pada zaman dulu tuh disebut sebagai departemen loh. Nah, departemen inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kabinet. Nah, selanjutnya, tahu nggak kalau dulu bupati itu bekerja untuk raja loh, tapi setelah Belanda datang, bupati itu malah dijadikan PNS nih, dijadikan pegawai oleh pemerintahan Belanda. Selain itu, ada yang tahu nggak kenapa ibu kota berada di Pulau Jawa? Ya, tepat sekali. Karena pada masa itu pemerintahan Belanda menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahannya. Selanjutnya pemerintahan Belanda membagi Pulau Jawa menjadi beberapa prefektur. Nah, sistem prefektur inilah yang pada akhirnya melahirkan sistem provinsi di Indonesia. Nah, selain itu Belanda juga membangun beberapa peradilan loh. Tapi peradilan ini berdasarkan kelas-kelas sosial. Nah, kelas pertama itu bagi bangsa Eropa, yang kedua bagi timur asing, yang ketiga bagi pribumi. Nah, kalau dalam bidang sosial kita bisa lihat nih, dalam lapisan sosial masyarakat kita tuh dibagi 3 kelas. Ada kelas Eropa, timur asing, dan pribumi. Selanjutnya munculnya mobilitas sosial. Hal ini dikarenakan adanya transmigrasi perkebunan. Dulu Belanda itu punya banyak sekali perkebunan seperti kebun kopi, cengkeh, dan sawit. Nah, kebun-kebun ini harus dijagain nih. Ternyata penjaganya itu adalah orang-orang di luar pulau dari kebun itu. Nah, disinilah terjadi yang namanya transmigrasi perkebunan. Selanjutnya, karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan besar pada masa pemerintahan Belanda, hal inilah yang mendorong lahirnya golongan-golongan buruh dan majikan. Kemudian, karena pemerintahan Belanda membutuhkan para pegawai yang memiliki mutu yang tinggi, maka didirikanlah sekolah-sekolah untuk merekrut para pekerja yang terampil. Sehingga dari sekolah itu muncullah kelompok cendekiawan dan para bangsawan. Selanjutnya, kenapa sih muncul tuan-tuan tanah? Nah, ternyata
Dulu pada masa VOC bangkrut, mereka menjual tanah-tanah kekuasaan mereka loh kepada pihak swasta. Uniknya, pembeli tanah ini tidak hanya mendapatkan tanahnya saja, tetapi juga lengkap dengan para petaninya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami trauma mental akibat adanya penindasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Bahkan, perilaku penindasan itu juga diterapkan sampai sekarang. Selanjutnya, dalam bidang budaya, bangsa Indonesia juga mengikuti gaya hidup bangsa barat seperti menggunakan kemeja yang berdasi, adanya budaya berpesta, menggunakan gaun berwarna putih saat acara pernikahan, dan diperkenalkannya tarian dansa. Inilah sebagian kecil dari gaya hidup yang diterapkan bangsa Belanda terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, selain itu kita juga menggunakan bahasa serapan loh dari kata-kata Belanda seperti kata sendal yang juga ternyata berasal dari kata sendal gitu. Kemudian ada kata nenas yang berasal dari kata ananas. Kemudian ada kata handuk yang berasal dari kata handwek. Nah, ini juga ada kata verboden nih yang berarti rambu-rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak kalau ternyata kata taksi itu juga berasal dari bahasa Belanda loh. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi arsitektur, ternyata bangunan-bangunan Indonesia juga dipengaruhi oleh arsitektur barat loh. Salah satunya bangunan yang berada di Kota Tua. Dari segi keyakinan, pemerintah Belanda juga melakukan penyebaran ajaran Kristen dan itu terbukti dari jumlah penduduk bangsa Indonesia yang menganut Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dalam seni lukis, ternyata Belanda juga ngajarin seni lukis loh. Salah satunya adalah lukis kubisme, di mana gambarnya itu berasal dari lukisan yang bercorak petak-petak. Dalam seni kerajinan, ternyata Belanda juga menciptakan berbagai macam kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan pakaian berkuda. Pada masa Belanda, koran dan buku-buku mulai bermunculan karena pada masa itu sastra mulai dikenal cukup baik dalam kalangan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, ternyata Belanda juga bangun sekolah loh untuk Indonesia. Salah satunya adalah Sekolah Kedokteran Stovia, di mana Sekolah Stovia ini telah melahirkan para cendekiawan yang sangat bermanfaat untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan adanya sekolah-sekolah ini, masyarakat Indonesia telah mampu membaca dan menghitung. Ternyata huruf Latin juga diperkenalkan bangsa Belanda kepada Indonesia loh dalam sekolah-sekolah yang telah mereka bangun. Namun sayang, sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa Belanda ternyata tidak semua masyarakat Indonesia mampu memasukinya. Oleh sebab itu, seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara menciptakan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu diterima dalam sekolah-sekolah Belanda. Selanjutnya, dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya industri perkebunan yang pada akhirnya melahirkan sebuah pabrik. Nah, pabrik-pabrik besar inilah yang pada akhirnya digunakan masyarakat Indonesia sampai detik ini. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Belanda, masyarakat Indonesia harus menyerahkan hasil buminya kepada Belanda sebagai tanda pajak. Nah, ternyata sistem pajak ini juga berlaku sampai sekarang loh. Kemudian, dengan adanya sistem penerapan tanam paksa, akhirnya rakyat Indonesia banyak mengenal jenis tanaman baru seperti cengkeh, lada, pala, dan lain sebagainya. Selanjutnya, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan Belanda. Hal ini mengakibatkan perumahan masyarakat pada masa itu menjadi terpusat, persis sekali pada masa sekarang. Adapun dampak selanjutnya ialah dikenalkannya sistem ekonomi uang. Nah, ternyata pada zaman dulu pemerintahan Belanda itu memperkenalkan sistem uang loh kepada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sekarang sudah mengenal sistem kredit dan sistem hutang. Dampak selanjutnya, masyarakat Indonesia mengenal sistem ekspor, di mana semua produksi perkebunan yang ada di Indonesia akan dijual ke luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya Thomas Stamford Raffles adalah seorang tokoh yang telah membangun kebun raya Bogor. Di sana banyak loh jenis tanaman yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia.
Selain itu, siapa sih yang nggak tahu bunga Rafflesia arnoldii? Ya, dia adalah bunga bangkai yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Stafford Raffles. Pada masa pemerintahan Inggris, tanah adalah milik negara. Barang siapa yang menggunakan tanah, maka wajib menyewanya kepada negara. Nah, sistem inilah disebut sebagai sistem land rent, di mana sistem ini pencetusnya adalah Thomas Stafford Raffles. Pada masa pemerintahan Inggris, ternyata desa turut andil loh dalam menjalankan administrasi negara. Hal ini terbukti pada masa sekarang masih adanya perangkat-perangkat desa yang masih aktif dalam menjalankan unit administrasi negara. Dampak selanjutnya ialah munculnya hukum tertulis sebagai pengganti hukum adat yang ada pada masa sebelumnya. Nah, hal ini terbukti dengan adanya hukum-hukum perdata yang ada di Indonesia. Selain itu, ternyata Inggris juga memberikan dampak dalam segi sastra loh, di mana Thomas Stafford Raffles telah menghasilkan sebuah karya yang berjudul History of Java, di mana buku ini menceritakan seluk-beluk dan kebudayaan masyarakat Jawa pada masa itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi masyarakat Aceh nih. Nah, dampak pertama itu bisa kita lihat dari gaya arsitektur bangunan yang ada di Aceh. Ada beberapa bangunan yang memiliki corak-corak bangunan Belanda seperti Gedung Walinangro dan Gedung SMA 1 Banda Aceh. Dua bangunan ini dibangun pada masa Belanda loh dan masih aktif digunakan sampai saat ini. Selanjutnya ada budaya lomba panjat pinang nih di Aceh. Ternyata budaya ini telah diterapkan sejak dulu loh pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa dulu, panjat pinang merupakan sebuah hiburan untuk para pejabat-pejabat petinggi Belanda. Namun pada masa ini perlomba panjat pinang sebuah rekonstruksi yang menunjukkan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih sebuah kemerdekaan. Selanjutnya, ada yang tahu tidak kenapa di berbagai wilayah di Aceh banyak penduduk Jawanya? Ya, benar sekali, karena pada masa pemerintahan Belanda banyak perkebunan dan perusahaan milik Belanda yang tenaga kerjanya berasal dari penduduk Jawa. Jadi wajar saja ya kalau di mana-mana ada penduduk Jawa. Nah, adapun dampak selanjutnya ialah adanya sekelompok penduduk di daerah Lamnu merupakan penduduk bermata biru, di mana penduduk ini merupakan hasil percampuran hasil perkawinan dari suku Aceh dengan bangsa Portugis. Selanjutnya, karena pemerintah Belanda melakukan ekspor impor, otomatis memerlukan banyak produksi dong. Nah, dari produksi inilah dibentuk perkebunan-perkebunan di Aceh. Tak hanya itu, kita juga bisa menemukan pemukiman militer di daerah Dasujaya dan Kota Alam. Dulunya wilayah ini adalah bisik militer dari pemerintahan Belanda yang sampai sekarang masih digunakan oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, kita juga bisa melihat pembangunan gereja Protestan loh di daerah Penayung. Di sini ada sebuah gereja yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu, adanya pembangunan jalan di atas Gunung Gerute. Nah, jalan ini tuh dibangun oleh pemerintahan Belanda untuk melancarkan transportasi yang mereka lakukan di Aceh Besar. Tak hanya itu loh, ternyata pemerintah Belanda juga mendirikan kantor telepon sentral yang ada di pusat kota Banda Aceh. Di mana dari kantor telepon sentral inilah muncul telepon-telepon yang berada di rumah masyarakat Aceh. Selanjutnya, ternyata Belanda juga membangun menara air loh di kota Banda Aceh. Menara penampungan air ini kononnya akan dialirkan ke sebuah mercusuar toren yang ada di Pulau Aceh. Dan mercusuar ini masih digunakan loh sampai saat ini. Nah, selanjutnya siapa nih yang belum pernah ke Museum Aceh? Pasti pernah dong ya. Nah, ternyata Museum Aceh ini adalah museum yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Hari itu pemerintah Belanda mengizinkan berdirinya sebuah museum di sebuah rumah Aceh. Nah, museum inilah yang diabadikan oleh masyarakat Aceh sehingga kita bisa menggunakannya sampai saat ini. Nah, yang terakhir nih, siapa yang udah pernah ke Sabang? Nah, bagi yang pernah ke Sabang, coba deh perhatikan bangunan-bangunan rumah masyarakat kota Sabang. Pasti arsitekturnya itu bergaya Eropa. Oke deh, cukup sekian dulu ya penjelasan dari kita. Jumpa di lain waktu. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.